Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahlan wa marhaban, Masya Allah, Ustadz Abu Hanifah, kihalak? Alhamdulillah. Ustadz Fajri, khair insyaAllah. Alhamdulillah. Taib, para pemirsa Footnote, hari ini kita membahas tema yang sangat menarik, yaitu adalah sebuah tema yang berjudul "Mereka Hanyalah Terjebak", istilah Salafi. Masya Allah. Masya Ya, ana Salafi. Kalau antum minan Salafiyin, terjebak ya. Yang dampaknya ya, fenomenanya adalah hak muslim yang diinjak. Ya, arti maksud diinjak di sini adalah ya karena kehormatan seseorang itu dijaga dalam Islam ya, sebagaimana dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Jelas bahwasanya kehormatan kalian adalah haram di antara kita untuk menginjak ya. Di antaranya apa? Misalnya ketika saya dan Ustadz Abu Hanifah ya, misalnya saya Salafi dan beliau misalnya saya katakan antum bukan Salafi. Wah, Ustadz Abu Hanifah menyebarkan syubhat. Wah, dengan beberapa hal yang seakan dia bukan kelompok saya, sehingga kehormatan beliau bisa saya jatuhkan dengan begitu saja. Karena kalimat syubhat ini bisa dikatakan sesat. Ya, bagaimana kita menetapkan orang menyebarkan kesesatan? Ini banyak contoh yang lainnya nanti akan kita bahas di dalam diskusi kita siang hari ini, Masya Allah. Ya, mungkin kita mulai dari Ustadz Fajri dulu nih. Gimana mereka bisa terjebak dalam hal ini? Baik, jazakumullah khairan Ustaz Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saya akan mengambil tema yang pertama dalam masalah terjebak ya, yaitu bagaimana mereka sendiri ya, pemahaman mereka terhadap masalah furu' dan masalah usul, Ustaz. Karena di lapangan banyak banget terjadi ya, banyak banget terjadi kesalahpahaman, yakni sebenarnya itu adalah masalah furu' tapi dijadikan sebagai masalah yang usul ya. Akhirnya nanti insya Allah akan kita lihat dampak akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hanifah nanti. Saya sih. Jadi pengertian furu'nya Ustadz mungkin biar lebih jelas bagi orang-orang awam. Jadi kalau masalah furu' ya, kalau kita memahami secara letak bahasa ya masalah cabang, Ustaz. Yang mana masalah tersebut kita masih bisa saling toleransi, Ustaz. Ya, sebagaimana perbedaan masalah cabang di antara para ulama empat mazhab ya, antara Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, begitu juga berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ini yang dikatakan sebagai masalah furu' ya. Furu' fikih ya. Ya, furu' fikih, nah. Ada juga furu' akidah nanti. Adapun yang nanti furu' akidah juga ada, nah. Ya. Kemudian adapun masalah usul, ya masalah usul memang masalah yang sama sekali memang kita tidak boleh berbeda sama sekali, Ustaz. Jadi kalau memang ada yang dia menyimpang dalam masalah usul, nah orang-orang semacam ini yang wajib kita ingatkan. Tetapi kalau dia perbedaan tersebut dalam memahami masalah furu', maka ya kita harus toleransi, Ustaz. Nah, saya sebutkan contoh ya contoh misalnya masalah kunut subuh, Ustaz. Ya mungkin sekarang sudah agak meredam ya. Ya dulu ya orang yang melakukan kunut subuh ya itu tidak dikatakan bahwa dia mengikut pendapat Imam Syafi'i, tapi dia melakukan kebidahan, Ustaz. Ya begitu juga dengan masalah-masalah kontemporer. Contohnya misalnya masalah foto, kemudian masalah video, bahkan dalam masalah ya aksi damai, contoh yang kita katakan sebagai demo misalnya, Ustaz. Ternyata di dalam ya sebagian kitab-kitab fikih pun dibahas bahwa itu bukan bagian dari tindakan untuk memberontak, bukan, Ustaz. Kalau masalah kampanye nih hari ini, nah ini juga sama, Ustaz. Kok jadi dua kubu nih, yang ini mengatakan oh Ustaz ini sudah masuk aliran politik ini, akhirnya ditahdzir. Nah, sedangkan yang satunya masuk ya tadi karena dia melihat bahwasanya ada ruang berbeda pendapat di sini, akhirnya ya dia boleh dong mengambil di antara salah satu dari pendapat tersebut. Jadi korelasinya adalah tidak bisa dikatakan saya Salafi karena saya tidak kunut subuh. Begitu ya. Antum kunut subuh berarti antum bukan Salafi. Ini bisa nggak dikatakan seperti itu, Ustadz Abu Hanifah? Masya Allah.
Baik. Sekarang saya nih. Ya. Masya Allah. Ini kan dampak. Dampak ya. Dampak. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Tadi menarik tuh yang dipaparkan Ustaz Febi, diajukan ke Ustaz Fajri, dijelasin. Kita ini karena tidak paham mana usul, mana furu'. Makanya para ulama telah memberikan dhabit, ketentuan, standar, aturan baku kapan sih seseorang masih berada dalam lingkup manhaj salaf atau bukan. Sebelum masuk ke situ, kita kan mayoritas kaum muslimin di Indonesia sini. Sementara hukum asal kaum muslimin itu apa sih? Kalau kata Lajnah Daimah kan, hukum asal seorang muslim akidahnya itu kan adalah salamatul i'tiqad. Selamat akidahnya. Kalau selamat akidahnya ya otomatis dia berada di atas Al-Quran dan di As-Sunnah sampai jelas nyata penyimpangan dia. Selama belum ada nampak penyimpangan dia, maka kita tidak bisa hukumi bahwasanya dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tidak membangun di atas suudzon terkait hal ini. Dan kita tidak katakan hukum asal soal akidah seorang muslim itu dijarah, tidak demikian. Nah, kapan sih dia masih berada di lingkup ahli sunnah atau sudah berada tidak di luar ahli sunnah atau ahli bid'ah? Nah, gampang aja. Kata para ulama, al-bid'ah allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa hiya mashtahara 'inda ahli al-'ilmi bis sunnah mukhalafatuha lil kitabi was sunnati wal ijma' faman waqa'a fiha fa huwa min ahli al-ibtida'. Begitu aja simpel. Maka bid'ah yang dianggap seorang nanti dia sudah dikategorikan sebagai ahli bid'ah, ahlul ahwa ialah yang sudah masyhur menurut ulama al-sunnah penyimpangan dia terhadap Quran dan sunnah dan ijma'. Faman waqa'a fiha fa huwa min ahli al-ibtida'. Baru siapa yang dia terjatuh ke dalam penyimpangan tersebut, maka dia barulah nanti yang disebut sebagai ahli bid'ah. Cuman kita udah ngerti enggak? Udah belajar enggak? Udah paham enggak? Karena ini sebenarnya mudah dipahami di buku-buku akidah wasitiyah misalkan. Apa sih usul al-sunnah, ya kan? Misalkan di buku-buku akidah at-tahawiyah dan yang lainnya. Barbahari bahkan mengatakan, di Imam Ahmad juga mengatakan di risalah beliau, yang dikenal dengan usul sunnah, kata Imam Ahmad, usul sunnah indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Udah gitu aja. Yaitu usul sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, dan meneladani mereka meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu yang kata Ibnu Taimiyah yang akan dianggap pelakunya yudollal, ashabuhu, yaitu disesatkan pelakunya itu pada bid'ah berat, bukan pada bid'ah qunut subuh tadi. Yaitu bid'ah semisal bid'ah Jahmiyah, bid'ahnya Khawarij, Rafidhah dan semisalnya. Jadi terlalu prematur kalau yang dianggap menyimpang dalam hal ini padahal perkara furu', kemudian kita langsung katakan tuh di pelakunya ahli bid'ah. Jadi kalau yang Anda tangkap nih dari penjelasan Ustaz Abu Hanifah nih menjurus ya, bahwasanya salafi lawannya adalah kalau bukan salafi maka dia mubtadi' atau ahlul bid'ah. Enggak ada opsi ketiga, Ustaz. Selain salafi apa? Selain salafi apa? Enggak ada. Wa may yushakiki rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi semakin berat nih, Ustaz, tuduhan seseorang terhadap dia bukan salafi ya. Karena konsekuensinya ahlul bid'ah. Enggak ada opsi ketiga. Kalau bisa ngeles begini, Ustaz. Awam, ya udah awamnya dia kemana? Ke ahlu sunnah atau ke ahlu bid'ah? Kan nggak bisa, nggak ada opsi ketiga. Siapa ya? Ini Allah jelasin di sini. Siapa yang dia menyisir Rasul? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain sahabat manhaj salaf. Berarti dia tidak berada di atas manhaj salaf. Berarti itulah yang Allah ancam. Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke jahannam. Berarti ahlul dhalal. Nggak ada opsi lain. Makanya ini harus ditempatkan pada porsi yang tepat pembicaraan hal ini, apalagi pada ranah nanti prakteknya. Karena ketika kita mengatakan seorang muslim bukan ahli bid'ah sebagai ahli bid'ah itu berat sekali. Syalbani sering mengatakan, saya catat waktu itu, perkataan Syalbani ini hanya ada di YouTube kalau kita dengar ceramahnya, ada di rekaman-rekamannya. Karena saya sulit mendapatkan, akhirnya saya catat. Saya berusaha hafalin. Kata Syalbani, man bada musliman fa imma ayyakuna hadzal muslimu mubtadi'an wa illa fa huwa al-mubtadi'.
Siapa yang membid'ahkan seorang muslim? Kalau benar seorang muslim itu mubtadi, maka dia tepat. Tapi kalau enggak, dia asal tuduh, serampangan, maka dia kelak akan jadi ahli bid'ah. Wah, ini menarik nih, serampangan nih, kata serampangan ya. Ini yang membuat menjadi terjebak lah ya. Kita ketika merasa diri kita salafi, kemudian kita menuduh orang bukan salafi, atau konsekuensinya tadi akhirnya ujungnya adalah sebagai mubtadi. Nah, kalau bisa jelaskan Ustaz, mungkin biar lebih jelas ya, doabetnya atau batasannya atau kriterianya, standarnya saya salafi itu apa sih? Iya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abu Hanifah ya secara panjang lebar. Ya tadi ya masalah doabet dalam hal sebagai salafi ya. Karena sekarang ini ya justru salafi itu bukan lagi merujuk kepada bagaimana kita berpemahaman kepada para salaf, tetapi dia sudah merujuk kepada komunitas tertentu, Ustaz. Ya. Udah merujuk ke komunitas tertentu. Makanya kita perlu nih, ya kita perlu mengkaji bahwasanya ya tadi ya kadang-kadang diskusi itu tidak pernah selesai karena dia akan mengkaji bukan pada hal-hal yang substansial. Ya dia hanya melihat contoh-contoh tertentu, misalnya tadi yang saya sebutkan ya. Ya kalau nggak kunut berarti kalau kunut berarti dia bukan salafi. Kalau apa namanya dia ikut kampanye tadi ya, atau apa hal-hal yang perbedaan-perbedaan tadi yang kita sebutkan dalam masalah furu, berarti dia bukan salafi. Makanya ya kita harus langsung ya, ini apa namanya yang menjadi standar itu apa sebenarnya? Ya sebenarnya sudah jelas yang disampaikan oleh Abu Hanifah tadi ya, standarnya bagaimana ya kita berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ya dalam masalah hal fikih ya kita mengikuti ya salah satu di antara apa namanya fikih yang sudah masyhur dari 4 mazhab sebenarnya. Ya kalau dia mau keluar daripada apa namanya jalannya para salafus saleh seperti itu, ya maka dia sudah keluar daripada jalannya para salaf. Ya kira-kira seperti itu sebenarnya. Ya. Ya karena fenomenanya tidak bisa kita pungkiri ya. Artinya di masyarakat ini, di kalangan dakwah ya, bahkan sesama yang mengklaim dirinya salafi pun mereka saling tidak percaya satu sama lain dengan mereka ya. Ya sehingga menuduh dengan tuduhan wah manhajnya atau salafinya diragukan ya, dan tidak ada yang luput saya rasa dari timur ke barat ya. Ini fenomena yang terjadi yang mungkin saya juga rasakan. Nah, sementara mungkin nggak sih ini muncul juga dari sisi adanya merasa gitu diri kita ya lebih alim gitu, lebih pintar, atau lebih merasa kita yang mengetahui tentang manhaj salaf gitu. Sementara sebenarnya ya kalau kita lihat misalnya Syekh atau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid ya, beliau bahkan mengatakan ya annal abda kullama zida fi ilmi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi ya. Bahwasanya seorang hamba ya, seorang hamba jika bertambah ilmunya ya maka bertambah tuh tawaduknya. Justru tidak lagi mengedepankan mungkin wah ana salafi misalnya, tawadu dia ya, dan bahkan tadi bertambah juga rahmahnya, kasih sayangnya, rahmatihi ya. Seharusnya kita justru semakin menunjukkan kasih sayang kita sesama muslim, lebih hati-hati karena tadi konsekuensinya ngeri banget yang dibacakan Ustadz Abu Hanifah. Ketika kita salafi dan menuduh yang lain bukan salafi, itu berarti menuduh secara tidak langsung dia sebagai beda mubtadi. Gimana Ustadz? Apakah ada dampak-dampak lain yang antum rasakan misalnya? Masya Allah, dampak lain banyak sekali. Tapi ini semua kan karena tadi ya, kalau menurut saya ya bukan karena merasa alim ya, tapi memang karena kecemburuan terhadap agama yang tinggi. Memang betul mereka itu tidak didasari dari hal-hal yang seperti tadi itu mungkin ya, tawaduknya apa, mungkin mereka ingin amar ma'ruf nahi mungkar, itu aja, ingin nahi mungkar, yang kita tahu begitu, niatnya bagus, ingin nahi mungkar, ingin membantah kesesatan, ingin mengingatkan umat dari penyimpangan. Tetapi mesti ditanzil, betul nggak seperti yang mereka sangka bahwa si fulan yang itu dianggap menyimpang sudah sedemikian menyimpang seperti yang dia sangka. Makanya ini penting sekali. Kata Abul Qasim At-Taimi dikutip di kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah,
qala ba'dul ulama makhtalafu fihi minal masail al-ijtihadiyah. Ya, para ulama ini tidaklah mereka berselisih dalam permasalahan ijtihadiyah. Nah, ini berarti kita mesti tahu nih mana perkara ijtihadiyah kayak tadi itu yang disebutin Ustaz Fajri itu, disebutin nama antum. Ya, wal furu' ad-diniyah, dan mana furu' diniyah. Nanti di masalah apa usul aja ada furu'nya juga. Semisal apakah Nabi melihat Allah ketika Mi'raj atau tidak, itu kan ada furu' juga. Sementara Ibnu Abbas berselisih dengan Aisyah, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang benar ternyata Aisyah. Walaupun dengan demikian Ibnu Abbas tidak dianggap ahli bid'ah kan. Padahal melihat Allah ini permasalahan apa? Permasalahan akidah. Meyakini Nabi Mi'raj itu permasalahan akidah, permasalahan usul. Fa innal insan la yasiru bihi mubtadi'an wala madmuman mutawa'adan. Maka seseorang tidaklah dia langsung serta-merta jadi ahli bid'ah, tidak langsung tercela, tidak langsung terancam dengan nas-nas hanya karena sekedar dia terjatuh ke dalam perkara furu', kekeliruan di situ. Bahkan kalau kita mau jujur, ulama mana sih yang bersih 100% berada di atas gitu, pasti ada kekeliruan. Semua pasti ada. Di kitab ini Tafsirul Khalaq disebutin. Ada ulama bahkan yang mengingkari siksa kubur. Ada ulama ya, kayak Ibnu Rashid itu. Banyak ulama semua yang terjatuh ke dalam kekeliruan, apalagi ulama zaman sekarang nih kan. Ya, sekarang kan masalahnya apa bisa dengan hak seperti itu langsung divonis ahli bid'ah? Kalau kita katakan tidak bisa, apalagi yang tidak sampai seperti itu, ya kan? Apalagi yang hanya penyimpangannya itu dianggap syubhat. Nah, dianggap syubhat, didudukan dulu masalah ini. Misalkan dianggap syubhat, benar seperti contoh yang dipaparkan Ustaz Fajri, apa tadi? Demo ya, aksi damai di zaman sekarang, dikutip oleh Ustaz Fajri dari kitab-kitabnya itu, bahwasanya ada juga ulama Ahlussunnah yang menyatakan demikian. Kalau memang misalkan saya atau Ustaz Fajri atau ada orang lain yang saya mau ngikut ini aja lah, ini ada pendapat ulamanya, apa serta merta saya langsung dianggap jadi ahli bid'ah? Coba jujur deh, jangan cuma bisa lari itu syubhat, tapi syubhatnya itu nggak bisa diputusin. Ya, itu cuman bikin ambigu, umat. Nggak seperti itu manhaj salaf dalam menjelaskan penyimpangan. Si fulan Qadari, si fulan Jahmi, si fulan Syi'i, si fulan salaf jelas seperti itu. Ini apa? Ambigu, syubhatnya di mana? Umat juga butuh pencerdasan. Nggak ada komunikatif ya. Nah, ini menarik Ustaz ya. Jadi kalimat itu kan kalimat tahzir ya, atau dalam ilmu hadis jarh ya. Nah, yang menariknya justru imam-imam salaf, di antara Imam An-Nasai yang wafat 303 Hijriah, beliau mengatakan justru ada kaidah yang beliau buat, itu adalah la yutraku ar-rajulu indi ya hatta yajtami'a jami'u ala tarhi. Ya, bayangin nih, saking hati-hatinya beliau ya. Jadi tidaklah ditinggalkan seorang rawi ya di sisiku sampai berkumpul para rawi tentang bagaimana ditinggalkannya orang ini. Imam Nasai ya. Imam Nasai. Kalau beliau ada di sini mungkin juga ada ditahan. Karena beliau yutakallam dalam masalah apa? Dalam masalah Syiah. Dalam masalah tasayyuh. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin beliau juga udah ditahan. Bahkan ini didukung oleh Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya, termasuk ketika seorang mengatakan fulan dhaif, taib. Tapi ketika mengatakan fulan matruk, nah ini dia nggak mau. Ya, ditinggalkan dulu sampai benar-benar para ulama berkumpul bahwasanya memang dia untuk ditinggalkan. Nah, fenomenanya di zaman ini bisa ditinggalkan sebuah majelis ilmu. Ya, ini yang saya katakan hak diinjak ya. Seorang dai itu bisa tidak berada di sebuah masjid itu. Sementara haknya dia tidak untuk mengajar. Hak seorang pemilik ilmu untuk mengajar ya. Ya, itu kewajiban, cuma bisa menjadi hak berhak dia untuk mengajar. Tapi itu bisa hilang jadwalnya dalam sebuah masjid ya, karena sebuah prasangka tuduhan dari satu atau dua pihak saja ya, tanpa ada ijtimah dari kaum muslimin misalnya, atau para asatid lah, atau para majelis ulama misal yang paling tepat untuk memutuskan orang fulan sesat dan tidak sesatnya ya kalau di negeri ini misalnya. Nah, ini salah satu yang saya katakan kenapa hak-hak ini diinjak ya, di antara hak dai, kemudian juga hak sesama muslim dalam bermuamalah. Mungkin tanpa sengaja nih, wah jangan sekolah di situ, manhajnya
bermasalah. Ya, jangan ke travel itu manhajnya bermasalah. Ini kan hal-hal yang masya Allah ya ditentukan dan diputuskan oleh seseorang yang sebenarnya bukan kapasitas mereka. Ini yang saya maksud dengan kalimat diinjak. Bagaimana Ustaz? Dan kadang unik Ustaz. Orang yang melarang-larang seperti itu justru bahkan dia belum pernah bertemu. Ini lebih seru lagi nih Ustaz. Masalah belum bertemu, bahkan tidak kenal. Baru dengar. Ya, saya tidak kenal banyak, tapi saya tahu tentang diri. Bahaya ya teman-teman itu ya. Itu dampaknya lagi juga. Itu kedai itu bahaya ya. Kita mencela ayam aja bangunin sholat tuh ayam, nggak ada boleh. Apalagi kita mencela dai yang ngajak orang ke jalan Allah. Terus berikutnya lagi juga ya, bukan cuma di kalangan duatnya ya, di kalangan ikhwah-ikhwahnya juga. Sehingga ikhwah-ikhwahnya ini saling menyemburkan permusuhan satu sama lain. Sehingga ada fenomena ya, saya sering jadi bahan tertawaan saya itu, lucu-lucuan aja. Ketika saya tanya sama teman, saya sengaja nunjuk si Fulan itu saya tahu bukan sepengajian dengan dia. Itu ikhwan itu bukan itu. Oh itu bukan ikhwan kita itu. Kenapa? Nah, terus dia akhwat kalau bukan ikhwan. Oh ternyata kan karena bukan ikhwan sepengajian. Beda pengajian, beda pengajian, beda manhaj begitu. Nah ini juga beda manhaj juga ya. Lajnah Daimah pernah kita terjemahin itu, menyatakan tidak ada perbedaan antara manhaj dan akidah. Jadi kalau seorang manhajnya benar, akidahnya benar. Akidahnya benar, manhajnya benar. Ini menurut Lajnah Daimah. Beda nanti kalau mereka mengatakan saya menurut ulama yang lain, tapi kalau kata Lajnah tidak demikian. Ya kan? Karena efek dari lurusnya akidah adalah lurusnya manhaj. Demikian. Nah, yang lain-lain tadi tuh kayak boykot, apalagi hajar, tahdir. Nah ini juga tahdir sama hajar ini apa sih? Ambigu. Jadi istilah tahdir sekarang itu mah tabdi. Tabdi itu yaitu membid'ahkan, bukan lagi mentahdir. Kan kalau jelas ketika Nabi mengingatkan tentang kelakuan orang-orang ahlul kitab yang membuat kuburan, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kan kata Aisyah yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW mentahdir kalian. Artinya kita yang diberikan peringatan atas kelakuan hal tersebut. Hanya kita diberi peringatan. Tapi sekarang mana tahdir berubah jadi tabdi. Kalau diberikan peringatan kan nasihat, tahdir. Saya antum, saya tahdir. Kenapa? Awas dan begini. Oke, nasihat. Tapi sekarang udah masuk ke hajar, tabdi itu udah seperti itu. Udah bukan tahdir lagi. Masya Allah. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan di sesi kedua Ustaz. Karena ini sepertinya kalau satu sesi nggak cukup ini. Dan alhamdulillah tadi dijelaskan tentang kenapa kita bisa terjebak ya, di mana Ustadz Fajri mengatakan diantaranya adalah disebabkan karena permasalahan furu' yang dijadikan usul, kemudian ketidakjelasan dawabit yang digunakan dalam penentuan salafi dan tidak salafi, dan tentu juga tadi jelas sekali sampaikan dampak-dampak dari hal tersebut ya. Masya Allah. Saya sebagai penutup akan mengutip sebuah ucapan dari Al-Imam Al-Ghazali yang mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Manhajnya apa itu Imam Al-Imam Ghazali ya rahimahullah dalam kitab Al-Ihya beliau mengatakan ya, wa huwa yara nafsahu fawqa ghairi fi sifatil kamali fa inda dzalika yakunu mutakabbiran. Ya, maka seseorang yang sombong adalah orang yang melihat ya dirinya di atas yang lainnya dari sifat kemuliaan dan kesempurnaan, maka ketika itu dia adalah seorang mutakabbiron. Sampai ketemu lagi insyaallah di dalam footnote berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.